Halo, halo. Aduh, deg-degan. Pertama kalinya bikin Instagram Live. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang tolong dimaafkan ya teman-teman. Sebentar. Oke. Ini filternya lucu. Halo, Roni, Kak Emma. Thank you sudah join. Um, Sorry, agak gugup. Agak gugup sedikit. Oke, hari ini atau hari Jumat ini adalah pertama kalinya saya memberanikan diri untuk Instagram Live setelah sekian lama pengen, tapi baru berani sekarang. Kemarin paling baru ngeblog lalu di YouTube seperti itu ya. Oke, halo juga Mbak Emma. Nah, kali ini tema perdana adalah tentang ibu-ibu, khususnya tentang ibu rumah tangga. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada bapak-bapak atau mungkin yang baru lulus kuliah atau single mau join, silahkan. Jadi siapa tahu nanti ada insight-insight baru gitu ya, terutama bagaimana kita sebagai perempuan atau sebagai ibu rumah tangga itu bisa menghasilkan pendapatan atau income. Nanti boleh juga bertanya di kolom komentar atau di Q&A ya, yang ada tanda tanyanya itu. Nanti kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Oke. Mengapa sih ibu rumah tangga itu perlu untuk menghasilkan income atau pendapatan? Mungkin ada banyak ibu-ibu yang berpikir kalau sudah menikah, kemudian semua pengeluaran sudah terpenuhi, mungkin ada yang santai di rumah untuk merawat anak gitu. Tapi ada juga mungkin yang kebutuhan rumah tangga ditanggung berdua suami istri, jadi meskipun sudah jadi ibu rumah tangga tetap harus bisa menghasilkan untuk membantu suami menjalankan roda rumah tangga. Nah, sebelum kita jauh berbicara lagi, saya lupa memperkenalkan diri buat teman-teman yang baru pertama kali ini bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Indri. Saya blogger dan juga freelancer. Saya freelance di bidang virtual assistant dan link building spesialis. Jadi bisa dilihat di link di bio, itu ada link-link yang bisa teman-teman nanti klik. Jadi saya join sebagai freelancer itu sudah agak lama, sekitar 6 tahun, dari tahun 2016. Halo semuanya, selamat datang. Nah, sebelum saya kerja jadi freelance itu, bahkan sebelum menikah saya itu sudah bekerja pegawai kantoran gitu ya. Jadi hampir ada 15 tahun. Nah, kemudian setelah saya bisa membandingkan atau compare antara karyawan dan freelancer itu, terutama bagi ibu rumah tangga seperti saya, itu sangat jauh berbeda sekali, terutama dalam hal waktu. Jadi kalau kita ngantor kan kita harus nggak boleh telat kantor. Jadi mungkin yang masuk jam 8 harus bangun jam 6, jam 5, seperti itu ya. Lalu pulangnya mungkin lembur, anak-anak sudah ada di rumah, belum ada yang kasih makan dan lain-lain. Nah, itu yang dalam tanda kutip mau saya buang dari jadi supaya lebih baik bisa stay di rumah tapi tetap menghasilkan dan bisa melihat anak tumbuh gitu. Nah, dari teman-teman di sini yang ibu-ibu, apakah ada yang bekerja sebagai freelancer atau karyawan, boleh di ini ya, kolom komen ya. Jadi saya bisa tahu saat ini teman-teman lagi sibuk apa gitu. Kalau saya saat ini lagi sibuk jadi link building dan outreach manager untuk salah satu perusahaan, yaitu adobe.com. Back to ini ya, ke topik. Jadi title-nya atau judulnya adalah, bisakah ibu rumah tangga itu menghasilkan income?
Kalau saya boleh jawab, sangat bisa sekali. Sepanjang ibu itu atau kita ya bisa memaksimalkan potensi kita mau untuk menghasilkan income, karena kalau hanya mau saja tapi tidak ada praktek atau tidak ada langkah untuk menuju ke sana, pastinya tidak akan ada hasilnya juga. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum menghasilkan income itu kita harus ketahui dulu. Yang pertama adalah, halo, terima kasih sudah join. Ketahui kemampuan dan skill teman-teman atau ibu-ibu. Jadi meskipun kita ini ibu rumah tangga, tapi kita pasti punya skill atau punya keahlian atau kemampuan. Jadi jangan merasa minder dan rendah diri ya. Jadi untuk mengecek apa itu kemampuan, teman-teman bisa cek dulu minatnya apa. Jadi mungkin suka masak gitu, atau mungkin suka nulis, atau mungkin suka foto-foto, fotografer, atau mungkin suka scrolling sosial media atau Instagram. Itu semua bisa dijadikan peluang untuk menghasilkan income, dan tentunya dari rumah, nggak harus ke kantor, nggak harus jauh-jauh dari rumah, dari anak, dari keluarga gitu. Nah, minat ini pastinya akan berbanding punya relevansi dengan apa itu nantinya income yang kita harapkan. Nah, ini kalau di belakang ini teman-teman lihat ada coretan-coretan, itu saya suka coret-coret gitu kayak anak kecil ya gitu sukanya. Jadi apa yang penting gitu saya tulis di belakang di paper yang kayak untuk whiteboard itu, jadi bisa ditempel gitu. Kemudian ada juga di sebelah sini itu dream dan impian-impian yang pengen saya capai, karena meskipun sebagai ibu rumah tangga tapi kita juga sebagai individu ya. Jadi memang ada kepentingan untuk rumah tangga, tapi kita juga harus bertumbuh dan berkembang sebagai seorang perempuan. Jadi jangan sampai kita merasa kok gini, padahal kita sendiri yang nggak mau berubah, nggak mau merubah diri menjadi lebih baik. Jangan sampai seperti itu. Lalu ini saya nyontek dulu di buku. Selain minat, misalnya tadi suka nulis, suka masak, atau mungkin suka oh ya, ada pertanyaan dari Mbak Emma ya. Pengalaman Kak Indri di kantor dulu ngerjain apa? Dulu itu saya kerjanya kayak spesialis gitu Mbak. Jadi kerjanya itu dari awal banget sebelum menikah sampai menikah itu kerjanya di perusahaan furniture. Jadi perusahaan mebel, furniture, mebel itu dulu tahun-tahun berapa ya? Tahun-tahun 2000-an itu lagi booming inflasi tahun 98 sampai 2000, dan booming garden furniture. Jadi jadi dari tahun saya kerja itu dari tahun 2000 sampai 2000 berapa ya, sebelum pindah ke Kalimantan. Nah, itu pekerjaan saya pertama kali sebagai administrasi ekspor. Jadi kayak bikin price list untuk katalog dan lain-lain gitu. Lalu kemudian pernah juga menjadi freelance, tapi bukan freelance yang seperti saat ini. Saat itu saya gabung ke salah satu perusahaan furniture. Itu perusahaan ini memang sengaja struktur dan sistemnya itu beda dengan perusahaan yang lain. Jadi kalau perusahaan yang lain kan mereka terima pegawai, terima karyawan, ada gaji dan lain-lain. Kalau perusahaan ini tidak. Jadi saya mendapat komisi kalau bisa menjual order atau menjual furniture ke klien atau ke customer. Jadi semua penjualan itu ekspor. Jadi semua klien itu berasal dari banyakan dulu Amerika sama Eropa. Jadi persentase komisi itu adalah 3% dari total invoice. Jadi misalnya saya dapat order $10.000 ya, berarti saya dapat 3% dari $10.000 itu gitu. Tidak ada tidak ada gaji, tidak ada kayak
sekarang itu apa namanya, dana pensiun, asuransi dan lain-lain nggak ada, jadi hanya dapat makan siang. Tapi di situ, di perusahaan tersebut, saya belajar bagaimana caranya sabar dan konsisten. Jadi karena saya nggak dapat gaji, saya cuma dapat duit itu kalau berhasil menjual furniture, dan itu pun satuannya satu kontainer, jadi bukan yang satu pieces, dua pieces gitu, enggak. Jadi per satu kontainer minimal 20 feet atau 40 feet, dan itu nilainya gede gitu. Nah karena kepepet saat itu kepepet butuh duit, jadi makanya dilakuin. Nah di sana saya belajar bagaimana cara mencari leads itu calon prospek yang nantinya akan ditawarin furniture atau mebel yang saya jual, itu namanya leads. Jadi belajar seperti itu, cari leads, kemudian komunikasi via email. Kemudian kalau ada klien yang dia sudah order, mau mau cek atau QC ordernya itu, jadi saya nanti nemenin dia ke perusahaan, ke pabrik dan lain-lain seperti itu. Dan itu salah satu modal yang saya syukuri saat ini. Karena apa? Karena setelah saya terjun ke dunia freelance yang full digital di upwork.com, kalau teman-teman tahu nanti bisa di googling ya, di upwork.com. Saya di ini komen. Tidak jauh beda dengan apa yang saya lakukan puluhan tahun yang lalu. Bedanya kalau yang sekarang ini kan full digital, jadi tidak ada produk produk nyata gitu, nggak ada. Yang saya jual saat ini service, kalau dulu yang saya jual produk. Bedanya cuma itu. Jadi secara garis besar, secara alur sama dan mirip. Bagaimana cara mencari leads, kemudian qualified atau tidak, bagaimana cara kalau misalnya mereka, si calon klien ini bilang kok hargamu mahal gitu, dibandingkan perusahaan itu kok hargamu mahal banget, bisa nggak disamakan atau lebih rendah gitu. Itu namanya negosiasi gitu ya. Jadi kadang ada yang di reject, baru pertama kali email sudah ditolak dan lain-lain. Jadi itu semua mempengaruhi ketegaran keteguhan hati saat menjadi freelancer saat ini. Karena memang sudah tahu bahwa sebagai freelancer itu akan ada banyak kita mungkin akan susah mencari order atau mencari klien pertama kali, itu pasti. Lalu mungkin hanya mendapatkan project yang short term itu pendek-pendek, misalnya 1 bulan selesai, misalnya 1 minggu selesai. Itu salah satu kalau boleh dibilang minusnya freelancer seperti itu. Cuman kalau menurut saya sih nggak masalah, karena semua itu butuh proses ya. Nggak ada yang langsung misalnya dapat klien dengan rate misalnya $50 per jam. Ya mungkin ada, cuman tidak semua seperti itu. Jadi perlu proses dari satu step ke step yang lain. Nah kalau teman-teman sudah ketahui minatnya itu di bidang apa, misalnya suka nulis, itu nanti bisa dikembangkan ke misalnya blogging atau content writing atau copywriter atau web content writer dan lain-lain, itu bisa dikembangkan. Nah kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga itu merasa minder. Yang sudah saya temui selama ini di workshop maupun webinar maupun kursus online yang saya adakan, itu banyak ibu-ibu yang merasa minder. Apakah saya bisa, apakah saya mampu, saya nggak punya skill, saya nggak ada waktu, dan masih banyak lagi sabotase diri yang itu malah menghentikan dia untuk bisa mendapatkan income yang lebih gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu mensabotase diri sendiri, kasihan. jangan minder dan jangan sabotase diri sendiri. Lalu pengalaman sebelum menjadi ibu rumah tangga itu penting untuk bekal kita mengetahui skill, seperti yang pengalaman tadi saya waktu kerja freelance di perusahaan furniture. Itu salah satu contoh yang bagus untuk dari pengalaman sebagai freelance di bidang mebel. Kemudian saya sekarang ini freelance di yang full digital di bidang service gitu. Jadi pengalaman itu penting. Jangan lupakan pengalaman, jangan lupakan minat.
Lalu setelah itu sebentar, ini ada pertanyaan dari Kak Emma. Pengalaman pekerjaan offline, iya itu penting sekali Mbak Emma. Apapun pengalaman yang sudah pernah kita lalui itu penting, jadi jangan sampai melupakan pengalaman. Modal awal yang dibutuhkan untuk apply klien, kalau tahun-tahun 2015 itu ada yang namanya connect di Upwork, itu kayak koin atau token gitu ya. Jadi kalau kita mau propose propose cover letter atau pitch, itu dikenakan 2 connect, ada yang 4 connect seperti itu. Nah dulu itu per bulan gratis, kita dapat gratis 60 connect. Tapi setelah tahun berapa ya, 2020 kalau nggak salah, itu free connectnya itu pertama dihapus, terus ada lagi cuman kita dapat 10. Nah kalau tanya modal, di Upwork itu ada yang namanya membership premium. Jadi kita bayar tiap bulan itu $14,9, atau dibulatkan sekitaran ya $15 per bulan, itu dapat 70 connect. Nah dulu pengalaman pertama kali itu sampai 3 bulan nggak dapat project, nggak dapat klien, nggak dapat job sama sekali. Jadi kalau nggak konsisten, kalau nggak kuat, mungkin udahlah nggak usah kerja freelance, kok susah gitu. Cuman saat itu mungkin karena pengalaman yang sudah pernah dilakuin sebelumnya juga, nah itu yang bikin saya sabar gitu. Sebulan nggak dapat project, 2 bulan nggak dapat project, 3 bulan, pokoknya saya tunggu tapi sambil apply job gitu. Dari mulai yang sangat kecil, $5, $7 itu, pokoknya saya ingin dapat project. Saya nggak peduli waktu itu receh atau gimana, yang penting bisa dapat project. Tujuan pertama saya dulu gitu. Jadi modal awalnya itu, kalau dulu sih saya nggak keluar modal, cuman modal wifi sama ini aja. Kalau untuk modal membershipnya dulu saya nggak ambil karena masih cukup saat itu. Tapi kalau sekarang pasti sudah nggak cukup, karena hanya dapat free 10 connect. Kita harus beli yang eceran bisa, yang membership bisa, jadi bisa pilih. Lalu ya dari yang receh-receh itu, Kak Fahmi, ya saya sharing tips Upwork di YouTube, ada di link di bio saya, ada alamat channel YouTube-nya ada, silakan subscribe. Oke. Lalu apa tadi ya, jadi dari project yang kecil-kecil yang $5, $7, pokoknya saya nggak mikir kok kecil, enggak, pokoknya kalau ada klien yang reply mereka oke, saya terima gitu saat itu. Jadi mulai dari yang kecil-kecil gitu, dari mulai $8 per jam, rate awal yang saya taruh di profile Upwork itu, sampai sekarang di $25 per jam. Dan itu butuh butuh proses, butuh step by step yang tahu itu kita sendiri harus gimana gitu. Jadi dari job yang receh, kemudian jadi pede, sudah dapat job, sudah dapat project, kemudian apply job lagi gitu, terus seperti itu. Tapi usahakan untuk mendapatkan klien yang enterprise atau yang long term, jadi akan lebih stabil buat income kita gitu. Nah lalu yang ketiga itu, kalau kita sebagai ibu rumah tangga dan kita kerja, itu kita pasti harus punya schedule atau jadwal. Kecuali kalau kita punya mungkin anaknya punya babysitter satu-satu, atau ada ART yang banyak, itu mungkin tidak jadi masalah. Tapi normalnya kalau kita ibu rumah tangga biasa, pasti ada saatnya kita keteteran. Jadi saya juga gitu. Jadi pas anak masih SMP itu rame-ramenya project di Upwork, jadi pernah handle dalam satu waktu itu 5 klien dalam satu waktu. Jadi bingung atur waktunya. Jadi itu harus dipikirkan juga, jangan sampai
kita terlalu kita terlalu memikirkan project tapi keluarga tersingkirkan, itu jangan sampai. Jadi perlu dipikirkan manajemen waktunya juga. Sorry. Nah, sebentar ya. Oke. Oh, thank you Om Anang sudah join. Lalu untuk produk atau dalam hal ini apa saja sih yang bisa dijual ibu rumah tangga dari rumah? Ada banyak sekali. Jadi ada banyak sekali. Saya kelompokkan jadi 2. Sorry. Yang pertama yang digital dan yang kedua yang non digital. Jadi yang digital itu seperti yang saya kerjakan saat ini, jadi blogger, kemudian content writer, link building spesialis, virtual assistant, yang semuanya berhubungan dengan digital dan produknya itu tidak bisa dipegang gitu. Lalu kalau yang non digital itu ibu-ibu biasa bisa ini ya, kayak reseller, lalu catering yang suka masak, kemudian apalagi ya, mungkin mengajar mengajar anak-anak SD itu apa namanya ya, bukan kursus ya, les seperti itu, atau mungkin bikin kue, bikin roti dijual. Nah itu yang non digital. Nah sebenarnya sih dari non digital ini bisa dikembangkan, kalau kita mau itu bisa dikembangkan ke digital juga. Itu kalau ibu-ibu mau ya, itu bisa, nanti ada caranya. Oh ya. Dari Mbak Emma tanya lagi, virtual assistant banyak dari Filipina, gimana menyiasati kompetisi dengan mereka? Ya betul banget, saya setuju. Filipina itu salah satu negara dengan virtual asistennya yang murah. Kalau dibandingkan dengan rate rate USA gitu, atau bahkan Indonesia, itu Filipina masih mungkin ada di bawah kita. Mereka mau mengerjakan $3 per jam. $3 atau $5 per jam itu mereka mau mengerjakan. Kemudian bahasa Inggris mereka itu bagus banget kalau dibandingkan dengan kita, karena pengalaman yang lalu mereka pernah dijajah oleh Inggris kalau nggak salah ya. Jadi itu mempengaruhi bahasa mereka sehari-hari. Jadi saya juga bekerja sama dengan banyak tim, banyak juga yang dari Filipina, dan memang mereka itu dalam hal menulis bahasa Inggris bagus, speakingnya juga bagus, seperti itu. Memang kalau kita head to head skillnya sama, mungkin akan kalah ya. Kalau misalnya sama-sama misalnya content writing dari Indonesia, dari Filipina. Cuman kalau kita kompetisinya memikirkan hanya harga, itu nanti akan rusak harga. Jadi pengalaman dulu saat saya jual freelance produk furniture, itu kalau ada yang membandingkan harga, kok yang sana murah, kok punyamu kok mahal gitu. Nah itu kita harus kemukakan alasan kenapa harga kita ini lebih tinggi dari yang lain. Misalnya kualitas, kalau dulu ya ini saya bilang kualitas kayunya itu kualitas kayu yang grade A, kemudian pakai oven jadi kering. Karena kan pengaruh kayu yang basah dan kering itu nanti bisa, kalau misalnya dari Indonesia dikirim ke Amerika itu kan sudah beda cuaca, jadi itu sangat pengaruh sekali. Nah seperti itu. Kemudian kita pakai mesin, sementara yang lain pakai hand untuk membuat furniturnya, seperti itu. Nah kalau ditarik ke digital seperti ini, misalnya virtual assistant, kita bisa kemukakan. Jadi apa dulu nih skillnya Mbak Emma. Jadi misalnya ya, saya ambil contoh content writer tadi, itu kita bisa pamer dalam tanda kutip kita pernah kerjasama dengan klien siapa saja, lalu pilih yang gede-gede kliennya jangan yang kecil gitu. Lalu kemudian daripada kita menurunkan harga supaya bisa berkompet dengan mereka, ada baiknya kita kasih, kalau di bidang marketing itu kayak bonus, tapi bukan bonus ini ya, mungkin kita lebih kasih
dalam hal kita komunikasi lebih cepat, itu sudah jadi nilai plus buat klien. Kemudian kalau kita bikin konten kita bikin konten kan kadang ada revisi. Nah, ini sebisa mungkin jangan sampai ada revisi seperti itu. Itu sudah kita sudah berusaha semampu yang kita bisa. Dan kadang memang klien yang benar, klien yang baik itu istilahnya ya, melihat portfolio, melihat hasil kerja kita, itu dia tahu apakah memang rate sekian itu acceptable atau enggak, itu mereka tahu. Jadi jangan khawatir kalah saing. Jadi mungkin yang berpengalaman 10 tahun pastinya kan harganya lebih tinggi dari yang 1 tahun. Itu aja sudah bisa dijadikan perbedaan. Kalau kliennya memang dia klien yang baik ya. Kalau klien yang pilih yang murah aja, pasti dia akan nego dengan sangat gitu. Tapi biasanya kalau klien yang besar biasanya malah nggak pernah nego. Sepengalaman saya sih begitu. Oke, kembali ke topik sebentar ya. Sampai mana tadi ya? Oh ya. Nah, untuk virtual assistant sendiri, menurut saya sih itu cocok dikerjakan oleh ibu-ibu ya. Karena apa? Kita satu nggak usah ngantor. Lalu yang kedua, untuk pengerjaan itu kita bisa dikerjakan dari rumah, mungkin dari kafe, mungkin saat jemput anak kita bisa buka laptop sebentar seperti itu. Jadi tidak ada kantor, tidak ada jam yang jam pasti kita harus kerja, itu nggak ada. Karena sebagai freelancer, misalnya saya di hire 8 jam sehari contohnya. 8 jam itu bisa saja saya ambil misalnya pagi 3 jam, siang 2 jam, lalu sisanya malam, itu nggak masalah. Nggak harus dari jam 8 ke jam 5 misalnya gitu, nggak. Jadi sebisa kita memanage dan men-schedule waktu kita sendiri. Karena apa? Karena freelance itu kan kita self-employed, jadi kita bukan karyawan, bukan yang harus tunduk ke satu perusahaan lalu yes semua gitu. Jangan. Kita punya hak untuk menolak, kita punya hak untuk putus hubungan dengan klien juga kalau misalnya kliennya nakal gitu. Lalu nah, banyak virtual assistant, ini ke virtual assistant dulu ya. Banyak virtual assistant yang dia itu skillnya general itu misalnya kayak data entry, lalu kemudian selain data entry itu biasanya misalnya sosial media gitu. Kalau teman-teman nanti bisa searching atau googling gitu, kalau di luar, Mbak Emma, portfolio nggak ada di link sih portfolionya. Saya sementara ini kalau portfolio ini Mbak di profile Upwork sementara ini. Jadi nggak bisa kasih link ya. Ada di link di bio itu profile Upwork. Nah itu selama ini sih itu yang saya buat sebagai portfolio gitu. Jadi sudah pernah bekerja dengan 63 klien, kemudian pendapatan 30.000 K seperti itu, 30K USD seperti itu. Jadi itu sih yang saya jadikan portfolio. Maunya sih bikin portfolio yang ini ya, kayak slide gitu, cuman belum ada waktunya, masih males gitu, jadi belum bikin gitu Mbak. Ada bagusnya sih kalau tergantung ini ya Mbak ya, tergantung skillnya apa. Misalnya kalau desain grafis kan dia bisa bikin di Dribbble, di Behance gitu, di Canva gitu, jadi itu bisa dijadikan portfolio. Kalau content writer dia bisa bikin portfolionya itu di blog, di Medium dan lain-lain seperti itu. Tergantung skillnya dan service yang dijual itu apa gitu. Jadi beda skill, beda media kita taruh portfolio. Karena kalau misalnya kita nulis skillnya lalu kita taruh di Dribbble atau di Behance, itu nggak bakalan bisa gitu. Karena mereka platform yang memang khusus untuk desain grafis seperti itu. Aduh sebentar. Lalu tadi sampai mana ya, aku lupa. Oh ya, virtual assistant ya.
virtual assistant itu kenapa dalam tanda kutip kok murah gitu ya, karena mungkin skillnya terlalu general. Terlalu general itu contohnya gini, kayak data entry. Data entry itu kan semua orang bisa memasukkan data saat ini ya. Kalau punya komputer, bisa ngetik, bisa office gitu, dia pasti bisa data entry. Yang nggak usah pakai formula atau nggak usah pakai format gitu, semua orang kemungkinan akan bisa. Nah, kita akan sulit bersaing jika skill kita itu general seperti itu gitu. Jadi karena semua orang bisa, makanya rate-nya jadi terlalu kompetitif gitu. Sama kayak kalau kita itu di pasar tradisional. Kalau terlalu banyak barang, misalnya dalam hal ini katakanlah gula pasir gitu ya, terlalu banyak gula pasir di pasar, pasti harganya akan anjlok. Sama kalau gula pasirnya itu langka, pasti harganya akan mahal. Sama kayak minyak goreng ya, kapan hari itu, ini ibu-ibu curhat sebentar, nggak apa-apa ya. Jadi minyak goreng itu di Palangkaraya tempat saya berdomisili saat ini, sekarang itu masih 40-50 ribuan per 2 liter. Jadi kalau di Jawa sudah turun, di sini turunnya masih masih males gitu. Ada pertanyaan dari Kak Kartini. Portfolio kerja offline kan reference letter, bisa tidak jadi portfolio Upwork? Oh, beda banget Kak. Jadi gini, referensi kerja atau yang kita dikasih dari perusahaan kalau misalnya kita resign gitu ya, itu bukan portfolio. Jadi portfolio itu misalnya nih saya kerja jadi content writer misalnya, contohnya ya. Portfolio itu adalah tulisan-tulisan yang sudah pernah saya bikin. Jadi bisa yang saya bikin sendiri, saya tulis sendiri, atau bisa juga ada klien yang order artikel ke saya. Nah, itu yang bisa dijadikan portfolio. Jadi portfolio itu pada dasarnya kalau ibu-ibu atau teman-teman tahu etalase, nah itu portfolio itu etalase, tempat kita pajang barang atau produk yang kita jual atau kita tawarkan. Jadi kalau reference letter, kemudian ada resume dan lain-lain, itu tidak dihitung sebagai portfolio. Karena apa? Klien atau calon klien itu nggak bisa melihat kompetensi kita dari sana gitu. Kalau portfolio, apalagi kalau modelnya studi kasus atau case study gitu, klien akan lebih bisa membayangkan bahwa si freelance ini bisa nih mengerjakan karena dia sudah ada pernah kerja seperti ini. Nah gitu. Jadi beda dengan reference letter ya Mbak ya. Portfolio itu beda gitu. Oke. Tadi sampai di kompetisi harga. Ya karena gini, gampangnya kayak dokter umum dan dokter spesialis. Dokter umum itu pasti harganya lebih murah daripada dokter spesialis. Karena apa? Karena dokter spesialis itu ambil spesialisasi lagi setelah dia jadi dokter umum. Dia bayar sekolah lagi, bayar kuliah lagi, keluar duit, keluar tenaga, keluar waktu. Jadi wajar kalau yang spesialis ini dihargai lebih mahal daripada yang generalis gitu. Dan itu sama berlaku dengan kita sebagai freelancer. Kalau kita nggak punya spesialisasi skill tertentu ya, kita pasti akan hancur-hancuran di harga gitu. Seperti yang tadi Mbak Emma ya, kalau nggak salah tadi tanya bagaimana cara bersaing dengan yang virtual assistant dari Filipina. Kalau kita nggak punya spesialisasi skill ya, pasti kita akan hancur di harga. Kecuali kita bisa ambil spesialisasi skill tertentu. Meskipun kita virtual assistant, buat ibu-ibu atau teman-teman yang belum tahu virtual assistant itu apa, virtual assistant itu harafiahnya itu asisten virtual. Jadi kita ini sebagai tenaga kerja remote administratif yang membantu klien secara remote gitu. Nah, meskipun kita ini administratif, tapi kita harus menguasai skill-skill tertentu yang menjadikan itu pembeda dengan virtual assistant yang lain. Nah, itu yang nantinya bisa, spesialisasi ini nantinya bisa kita rate kita bisa di situ gitu, kita bisa naikkan di situ karena
kita punya spesialisasi skill tertentu. Contoh case study, cara nulisnya karena kita sering dapat tantangan kerja dan bisa solving. Nulisnya bingung ya. Kalau case study itu contohnya gini, banyak yang misalnya membantu klien growing, misalnya misalnya dalam hal ini growing follower Instagram, contoh itu sudah bisa jadi case study. Nah, growing punya Instagram klien misalnya dari followernya 10 katakanlah sampai dia bisa 1K atau 1000. Nah, itu pasti ada step-step dan strategi tertentu yang dia terapkan sehingga dari si follower 0 sampai ke 1000 ini bisa tercapai dalam jangka waktu misalnya 1 bulan. Nah, ini case study-nya biasanya sih isinya seperti itu ya. Jadi caranya seperti apa, strateginya bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa, itu yang namanya case study. Contoh lain kalau di blogging itu ada domain authority, kalau teman-teman tahu. Nah, itu case study-nya biasanya gini, sama kayak Instagram, mirip ya. Jadi misalnya DA dari 0, kemudian mencapai DA tertentu misalnya 50, itu butuh waktu berapa lama, strateginya seperti apa, apa yang dilakukan, kemudian setiap hari itu bagaimana plan strategi. Nah, itu yang masuk ke case study. Jadi untuk case study sih bisa dibilang lebih ke pembuktian gitu ya, kalau saya boleh bilang. Pembuktian apa yang kita kerjakan kemudian menghasilkan hasil atau result seperti ini. Nah, itu case study seperti itu, Mas. Ada lagi dari Kak Emma, platform Fiverr juga bagus ya. Platform online itu ada banyak, ada Fiverr, Upwork, kemudian ada Toptal, ada banyak lagi. Di artikel saya di blog ada. Nah, kenapa kok pilih Upwork gitu ya? Karena di Fiverr itu menurut saya ya, saya juga sudah punya akun di Fiverr juga, cuman lama ditinggal karena kurang tahu cara mainnya gimana, regulasinya seperti apa ya. Kalau misalnya mau dipelajari sih bisa, cuman kalau terlalu banyak gitu malah saya nggak fokus gitu. Jadi karena saya sudah awalnya di Upwork, kemudian sudah tahu juga regulasinya seperti apa, kemudian mereka itu menghandle freelancer dan klien seperti apa. Jadi saya lebih pilih fokus di satu aja ini dulu gitu. Dan juga Upwork pun saat ini jadi situs freelance yang terbesar di dunia. Jadi saya nggak khawatir kalau ada apa-apa gitu. Misalnya klien dulu pernah ada yang minta refund, itu si Upwork juga menyelesaikan dengan cara yang oke gitu. Jadi saya lebih pilih ke Upwork karena alasan-alasan tersebut. Dan juga bisa dijadikan portfolio seperti yang tadi saya bilang. Di profil saya itu bisa jadi etalase tempat saya memajang harga dan servis yang sudah saya kerjakan bersama dengan klien-klien sebelumnya gitu. Kalau di Fiverr kayaknya mungkin karena belum terlalu masuk jauh gitu, jadi belum terlalu paham regulasi dan cara mainnya seperti apa. Kalau di Upwork sudah lumayan paham, jadi lebih enak di Upwork gitu. Ada pertanyaan lagi? Lupa bawa minum. Boleh bertanya tentang freelance, tentang mungkin situs freelance, tentang tips freelance gitu. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi, boleh minggu depan kita ketemuan lagi gitu. Saya mau share pengalaman, kemudian ya mungkin sedikit ya pengalaman karena ada banyak teman-teman freelance juga yang pengalamannya menurut saya lebih keren, wow gitu. Jadi ada yang sekarang itu rate-nya $125 per jam, kemudian ada yang ditarik ke Kanada, ada yang ke Jerman, seperti itu. Jadi klien sudah suka gitu sama si freelancer ini, kemudian ditawarin mau nggak kerja jadi pegawai di sana gitu, ke kantoran. Oke, ada pertanyaan dari
rindang ya bacanya ya. Kirim proposal di Upwork itu cuma cover letter aja atau harus ada attachment lagi, misal kliennya nggak nulis harus apa. Oh oke. Jadi di Upwork itu memang ada tempat buat kita attach file atau kita mengupload file. Nah itu biasanya sih saya tergantung ya dengan job postingnya si klien itu, tapi biasanya sih saya isi atau saya upload dengan file-file contoh yang sudah pernah saya kerjakan dengan klien sebelumnya gitu. Jadi kalau saya cari job itu bukan yang random, tapi yang khusus biasanya tentang link building, backlink, lalu kemudian link building, backlink, SEO of page gitu. Itu aja. Jadi fokus di situ aja. Jadi kalau kita fokus di bidang tertentu seperti itu, nanti portfolio kita pun akan banyak, tapi khusus fokus di bidang tersebut. Jadi spesialisasinya itu lebih terasa, lebih bisa dilihat dari portfolio kita dan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Mbak Dwi, bagaimana membuat portfolio kalau belum pernah dapat pekerjaan dari Upwork? Nah, jadi portfolio itu kita nggak usah menunggu dapat job atau dapat project dari klien, karena kita bisa dalam tanda kutip kita hack. Kita bisa bikin sendiri. Misalnya contoh, teman-teman ini profesinya adalah translator misalnya. Nah, sekian lama nggak dapat job dari klien, bingung mau bikin portfolio gimana? Gampang. Bisa pilih salah satu novel berbahasa Inggris atau novel online berbahasa Inggris. Nah, itu bisa diterjemahkan sendiri, kemudian di upload di blog atau di website seperti itu. Nah, itu sudah bisa jadi portfolio. Atau misalnya teman-teman ini ingin memulai desain grafis, misalnya expert atau ahli di bidang Canva gitu, tapi belum ada klien yang hire, atau yang belum ada klien yang hire itu apa bahasa Indonesianya, project, belum ada project gitu ya. Nah, teman-teman bisa bikin set desain sendiri. Jadi misalnya satu set desain untuk Instagram, Pinterest, kemudian Facebook, Story, dan lain-lain. Itu bisa dibikin sendiri dengan warna yang berbeda, dengan purpose atau tujuan desain yang berbeda. Itu sudah bisa menjadi satu portfolio yang oke, dan klien bisa melihat itu. Jadi tidak harus kita menunggu dapat project, dapat klien baru bisa membuat portfolio. Itu nanti terlalu lama. Oh ya, betul, thank you Mbak. Lalu selanjutnya Mbak Rindang ya, saya ibu 2 anak yang baru mau mulai cari kerja remote. Saya sudah nonton YouTube Mbak ini sebagian besar soal virtual assistant ya. Oh iya Mbak Melina, thank you. Iya, memang saat ini saya banyak sharingnya itu tentang freelance, virtual assistant, dan secara general Upwork gitu. Ada kursus online-nya, saya bikin kursus online. Teman-teman bisa lihat di link di bio, itu saya bikin baru ada 2, tapi nanti rencananya memang mau nambah lagi, ada banyak topik gitu yang nanti saya jadikan kursus online. Jadi yang sudah jadi itu ada 2, yang satu tentang Upwork, kemudian yang satu tentang virtual assistant. Nah, yang Upwork itu recording, jadi 4 recording yang tentang Upwork dan pecah telur. Lalu yang di tentang virtual assistant itu video-video yang berisi bagaimana cara kita jadi virtual assistant, bagaimana bisa kita membuat rate atau kita pede dengan rate yang kita tawarkan. Itu ada di sana. Bisa dilihat judul-judulnya ada. Nah, itu kalau misalnya mau memulai kerja virtual assistant bisa ada di guide-nya di sana Mbak. Jadi kalau kenapa kok saya bikin kursus online gitu, karena sebelum ini saya tuh banyak webinar, kemudian ada workshop, ada pokoknya yang live gitu. Itu menghabiskan banyak waktu dan juga harus staminanya harus kuat gitu. Jadi daripada ini harus live, kadang banyak juga yang nggak bisa ikutan,
mendingan saya alihkan ke yang digital, yang setiap saat bisa dibuka, setiap saat bisa saya update gitu. Jadi lebih apa ya, lebih efektif kalau saya boleh bilang melalui kursus online itu. Jadi nanti bisa dilihat di link di bio itu ada. Lalu ada lagi Q&A-nya di sini. Oh ini tadi sudah ya. Lalu oke. Karena virtual assistant itu dan skill apapun itu bisa dipelajari. Tapi tentukan dulu kita mau fokus kemana. Jangan sampai kita mau A, B, C, D, E semuanya mau dipelajari, tapi lalu biasanya kalau ingin semua itu biasanya malah nggak ada yang jadi gitu. Jadi tentukan dulu satu, pengennya apa. Misalnya skill bisa bahasa Inggris itu sudah satu modal yang oke buat kita menjadi freelancer. Terutama kalau teman-teman targetnya itu klien dari luar negeri. Karena terus terang di lokalan job-job remote seperti ini masih kurang banyak kalau dibandingkan dengan di luar ya, kayak di situs freelance gitu. Lalu apalagi ya, nggak ada suaranya. Nah sebentar, contekan dulu. Nah, yang saya tadi singgung di depan, kita mensabotase diri sendiri. Oh sebentar, ini ada yang tanya Mbak Rindang, kalau boleh tahu sudah berapa range income per week atau per month-nya Mbak, biar termotivasi. Oke, saat ini rate saya $25 per jam, seminggunya 40 jam. Jadi 40 jam kali 25 kali sebulannya berarti dikalikan 4 berapa berarti ya? 40 kali 25 $4.000 ya, kalau nggak salah hitunganku. Sebulan sekian, itu kurang lebih dari satu klien. Jadi itu klien enterprise gede memang, dan sudah projectnya ini sudah jalan 3 bulan ini sudah jalan ini. Semoga langgeng, karena klien enterprise seperti ini tuh nggak terlalu yang rewel dan cerewet minta apa gitu, enggak. Yang penting result atau hasilnya itu ada gitu. Jadi ya kalau dirupiahkan sekitar berapa ya, 50 jutaan sebulan dari klien enterprise ini. Lalu ada pertanyaan lagi, sepertinya Upwork lebih baik dari freelancer. Dulu pertama kali saya coba terjun jadi freelancer itu, saya join di macam-macam platform kayak freelancer, kemudian Fiverr, Upwork dan lain-lain. Dan kebetulan di freelancer.com ini menurut saya sih lebih banyak scamnya gitu ya. Jadi kalau bisa sih dihindari, kurang aman menurut saya sebagai freelancer di freelancer.com itu. Oke, dari Mbak Dwi, bisa dapat klien dari mana saja sebetulnya selain dari Upwork? Oke, kalau bisa dibilang mungkin rezeki kali ya. Jadi dulu itu dapat temen atau klien itu dia orang Indonesia tapi tinggal di mana, di LA. Jadi dia itu buka kayak agency gitu. Nah, saya itu sebenarnya dulu komen atau reply di satu postingan orang yang dia cari virtual assistant, tapi ternyata dia membaca gitu, lalu dia message di messenger, tanya-tanya gitu, mau nggak ini. Oke, kemudian dapat kerjaan di luar Upwork dari dia. Lalu ada lagi lokal juga awalnya tidak sengaja, jadi kayak bikin website, kemudian bikin company profile seperti itu. Sekarang juga masih berjalan. Jadi untuk income atau pendapatan jangan jangan hanya mengharapkan dari satu sumber atau dari satu stream saja. Kalau bisa ada beberapa. Kalau misalnya sini agak mampet sedikit, masih ada yang lain gitu. Gitu sih
bagusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya masih ada satu, ya nggak apa-apa, itu ditekuni dulu, kemudian manage keuangan dengan baik, jadi kita bisa investasi dan lain-lain gitu. Mbak Rindang, itu sudah net atau belum dipotong dari Upwork? Potongannya kalau enterprise itu 8,25%. Jadi beda dari yang yang normal client. Normal client kan 20%, lalu turun ke 10%, turun ke 5%. Tapi kalau enterprise itu fix rata 8,25% potongannya. Itu sudah termasuk potongan sih Mbak kalau ngitungku. Ya. Ya, sudah termasuk potongan. Lalu ada lagi, untuk klien enterprise, apa load jobsnya bisa dikerjakan sendiri atau pakai tim? Kalau saat ini 8 jam sehari sih masih mampu dikerjakan sendiri. Jadi dari mulai cari leads, kemudian kirim-kirim email, follow up email dan lain-lain itu masih bisa dikerjakan sendiri. Kecuali kalau misalnya pun terlalu repot gitu, mereka mau sediakan kayak tim pendukung, misalnya kayak content writernya gitu, mereka mau sediakan seperti itu. Kalau pakai tim sendiri bisa-bisa aja, cuman mengurangi pendapatan kita gitu kan. Tidak di, istilahnya tim kita itu kan tidak ditanggung, yang ditanggung saya sendiri misalnya, seperti itu. Jadi lebih baik sih kalau bisa dikerjakan sendiri biar ini. Kecuali memang mau bagi-bagi dengan teman yang lain, beda lagi. Kalau di kasus saya sih saya kerjakan sendiri gitu. Klien enterprise atau bukan, lihatnya di mana. Jadi ada icon kecil di bawah job postingnya itu. Kalau yang biasa itu memang nggak ada ikonnya, tapi kalau enterprise itu ada icon kayak gedung kecil gitu. Itu klien enterprise gitu. Dan juga bisa dilihat dari mereka spend, kemudian dari icon itu sudah kelihatan di awal mereka enterprise atau bukan gitu Mbak. Lalu ada pertanyaan lagi, silakan bertanya. Sepanjang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau dulu sih pertama kali tuh saya hourly rate-nya itu $8 per jam awal-awal. $8 per jam. Setelah itu naik ke $10 per jam. Setelah itu naik lagi ke berapa ya, 15 atau berapa lupa, sampai saat ini $25 per jam. Nah, enaknya jadi freelancer itu kita bisa bebas menentukan rate atau fee yang akan kita tagihkan ke klien gitu. Jadi menurut saya sih ya, semakin kita bisa upgrade ke rate yang lebih tinggi, klien-klien itu nanti akan lebih terfokus gitu. Jadi kalau misalnya sama dengan tadi yang saya bilang generalis dan spesialis, kalau klien yang istilahnya yang enterprise atau yang bagus gitu memang mungkin lebih sedikit, tapi mereka lebih bagus gitu dari klien-klien yang general gitu. General memang banyak, cuman kita rate-nya yang nggak bisa kompetitif kalau misalnya kita dibandingkan dengan kompetitor dengan 20 freelancer yang lain gitu. Apakah kita perlu membuat job desk tertentu yang memang banyak dibutuhkan klien atau palu gada? Palu gada itu general ya. Kalau bisa sih kita pilih gini, kalau mau kalau mau search pekerjaan atau job apa yang banyak dibutuhkan klien, kalau sudah punya akun Upwork itu bisa dicek di find job. Jadi ketikkan di situ kata kuncinya, misalnya virtual assistant, nanti keluarnya ada berapa ribu job gitu. Misalnya lagi desain grafis, ada berapa ribu job gitu. Tapi kan kita nggak bisa, misalnya skill kita virtual assistant, tapi yang banyak dibutuhkan desain grafis. Nah itu tergantung kita mau tambah skill atau mau banting setir ke desain grafis. Itu kan mungkin juga butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk kita untuk belajar hal-hal yang baru gitu. Nah itu
tergantung dari kita masing-masing, ataukah kita mau tetap stay di skill yang lama tapi tetap kita olah, kita tambah di skill tersebut sehingga kita lebih menjadi expert gitu. Kalau saya sih lebih yang pilih yang pertama. Gitu Mbak. Dari awal Mbak Indri cari yang spesifik atau general ini ya, job ya maksudnya ya. Pertama kali di Upwork itu saya juga bingung mau cari job yang seperti apa, mau cari project yang seperti apa gitu. Nah karena dulu ada pengalaman di perusahaan mebel yang saya jadi freelance itu kan cari leads, kemudian kirim-kirim email. Nah itu apa namanya ya, itu yang saya tanda kutip saya jual di Upwork gitu. Saya cari jobnya di situ, yaitu cari leads, kemudian outreach dan lain-lain. Saya cari berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman sudah ada pengalaman sebelumnya, itu bisa ditransfer gitu ke dunia digital atau sebagai freelancer gitu, karena itu lebih memudahkan kita untuk nanti pelan-pelan menambah skill yang lain, mau upgrade apanya dulu, tapi yang penting kita sudah ada basic skillnya yang kita sudah mampu, kita sudah bisa gitu. Lebih baik apply untuk lowongan yang sudah di-post maksimal berapa lama. Misal lowongan 2 hari yang lalu, aduh jangan Mbak. Kalau mau apply job itu pilih yang 1 menit yang lalu atau mungkin 2 detik yang lalu. Karena apa? Karena kesempatan kita untuk dilirik oleh si calon klien itu lebih besar. Kalau sampai 2 hari si klien itu belum menentukan freelancer yang dipilih, ada kemungkinan si klien ini nggak serius gitu. Karena ada banyak kejadian di saya, mungkin juga di teman-teman yang lain freelancer ada. Jadi atau bisa juga dicek ya di Upwork, itu ada banyak sekali klien yang dia bikin job posting tapi sama sekali nggak pernah memilih freelancer. Itu ada banyak sekali. Jadi mungkin karena setelah melihat rate ternyata budgetnya kurang, itu bisa jadi, atau mungkin dia mau cek harganya saja berapa, kira-kira seperti itu mungkin bisa. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik apply job itu yang masih fresh from the oven gitu. Jadi yang masih baru banget, itu opportunity untuk dilirik klien itu lebih gede, meskipun tidak ada jaminan bahwa nanti kita yang di hire, seperti itu Mbak. Jangan sampai kita apply job posting yang sudah 1 hari atau 2 hari yang lalu. Sayang connect-nya, terbuang percuma. Cover letter berarti sudah bikin template. Jangan bikin template ya, karena Upwork itu bisa mendeteksi apakah kita menggunakan template atau tidak. Dan juga banyak klien di job postingnya itu yang mereka bilang jangan pakai template gitu. Kalau ada yang posting 1 menit langsung dikirim, itu berarti memang dia headline-nya mungkin sudah ada, kayak headline kayak garis besarnya sudah ada, tinggal dia tambah-tambah isinya, mungkin seperti itu. Tapi bukan yang kopas-kopas, copy paste gitu ya, bukan. Jadi ada baiknya memang kita ada 1 atau 2 beberapa rancangan gitu, tapi kita tetap harus menyesuaikan dengan job postingnya si klien. Jangan sampai si klien mintanya apa, kita kirim template-nya apa gitu. Itu ada kemungkinan kita bisa di-report gitu, karena kirim-kirim template, bukan yang istilahnya bukan kita tulis, menyesuaikan job postingnya gitu. Hati-hati. Berarti ngetiknya harus cepat. Ya harus cepat ya. Tapi kadang pun namanya rezeki itu kadang kita apply yang mungkin sudah beberapa jam yang lalu, terus yang sudah kirim proposal mungkin sudah 15 orang atau 20 orang. Itu kemungkinan kalau rezeki memang ada yang nyangkut gitu. Jadi jangan lupa berdoa teman-teman. Jangan lupa berdoa, kita juga usaha ngetiknya cepet gitu ya, kita cek job postingnya yang baru yang mana gitu. Karena kan kita nggak ngerti ya, ini memang rezekinya kita atau mungkin klien yang lain gitu. Jadi kita harus tetap optimis gitu. Jangan lupa
sembari ngetik sembari berdoa. Semoga ini rezekinya kita gitu, seperti itu. Karena yang klien enterprise ini kalau saya boleh bilang itu rezeki banget gitu. Karena apa? Saya nggak ngirim proposal. Saya nggak ngirim proposal sama sekali gitu. Jadi si klien ini nginvite, dia kirim invite ke saya gitu, dan invite itu pun saya bukannya telat. Jadi dia kirim itu jam 1 pagi waktu sini, waktu Indonesia. Saya sudah tidur. Jadi keesokan harinya saya baru buka komputer itu jam 9 atau jam 10, dan saya lihat, waduh, ada invitation gitu. Saya lihat job postingnya, wah, sudah banyak yang apply gitu. Wah, telat nih, sayang banget. Tapi ya nggak saya biarin, saya tetap respon. Tapi saya nggak kirim proposal, saya cuma tanya, kamu masih butuh orang lagi nggak? Soalnya kok kamu sudah hire 6 orang freelancer, saya tanya gitu. Lalu dia jawabnya itu nggak langsung, karena kan perbedaan waktu ya. Jawabnya itu sehari setelahnya. Dan itu pun saya pikir, ya sudahlah, mungkin nggak rezeki karena saya apply-nya telat, dia sudah hire orang banyak kayak gitu. Kalau masih ada dia cari orang, berarti wah rezeki banget gitu. Dan ternyata setelah keesokan harinya dia reply message saya, itu dia bilang, oh iya kami masih kurang 1 freelancer gitu. Lalu dia mau online meet lewat Zoom, menentukan waktu keesokan harinya lagi gitu. Jadi saya dan dia online meet di Zoom, ada tanya jawab simple gitu tentang apa yang dia mau, ekspektasinya apa, kemudian saya bisanya seperti apa. Dan itu pun saya nggak ada pikiran akan diterima gitu. Karena apa? Karena saat itu kan rate saya $25, dan rate sekian itu nggak banyak klien yang mau gitu di skill saya. Lalu kemudian setelah kami selesai Zoom, selesai online meet itu, ada notifikasi dari Upwork. Saya menerima offer kontrak gitu, yang bikin surprise banget, bersyukur banget, karena prosesnya sangat smooth gitu. Dari mulai saya tanpa kirim proposal, dia mau online meet, kemudian langsung kirim offer, kirim kontrak. Dan yang yang nggak pernah dibayangkan oleh saya gitu, 40 jam per minggu, dan bisa dihitung itu kalau saya kerja jadi karyawan mungkin harus di level-level yang tinggi gitu. Gitu sih. Jadi ya jangan lupa berdoa, karena kita nggak ngerti rezeki kita yang mana. Perlu nggak Mbak sebagai pemula berlangganan Upwork yang premium? Sebenarnya yang premium itu yang $15 per bulan, itu kita bisa dapat connect lebih banyak, sekitar 70 connect gitu ya, daripada yang free. Yang free kan cuma 10 connect. Keuntungan lainnya, kita bisa ngintip rata-rata rate yang ditawarkan freelancer yang lain itu berapa, gitu aja sih. Tapi nggak ada jaminan kalau kita ikut yang membership ini, yang langganan ini, kita bakal lebih mudah dapat job. Kayaknya nggak juga, karena saya sudah pernah berlangganan lama, kemudian saya downgrade lagi jadi free member lagi. Dan itu pun saat ini dapat project itu saya dalam posisi free member gitu, bukan yang premium. Jadi kalau mau irit sih ini ya, kalau punya modal sih nggak masalah. Tapi kalau mau irit ya nggak usah upgrade, nggak apa-apa. Tapi tetap kita beli connect kalau habis, karena kan kita nggak bisa apply kalau connectnya habis. Kliennya itu tahu saya dari mana ya, dari Upwork juga. Jadi klien kan dia bisa searching, sama kayak kita bisa searching talent atau freelancer gitu. Si klien ini juga bisa searching berdasarkan skill yang dia cari, kemudian berdasarkan mungkin rate yang dia cari. Itu klien itu mereka bisa bandingkan, mereka bisa cari freelancer yang sesuai dengan kriteria mereka, seperti itu. Nah, itu makanya kenapa portfolio itu penting, karena mungkin klien juga melihat
ini ya, portfolio kita pernah kerja dengan siapa, seperti apa gitu. Itu yang bikin kita beda dengan freelancer yang lain. Dari portfolio, kemudian mungkin dari rate, dari pendapatan, seperti itu. Ada pertanyaan lagi. Oke, ada pertanyaan lagi. Sudah setengah jam ternyata ya, tidak terasa. 20.37. Teman-teman yang belum follow, boleh follow saya. Lalu di di bio link itu ada blog saya, indriaryatna.com. Itu saya khusus menulis tentang freelance, tentang Upwork, itu semua ada di blog saya yang indriaryatna.com. Saya ada beberapa blog sih, ada 4, cuman yang tentang freelance ada di sana. Kalau kita pernah kerja, kira-kira pengalaman yang seperti apa yang bisa kita bikinkan portfolio? Pengalaman ini Mbak, yang kita punya hasil nyata gitu. Misalnya gini, misalnya kalau di kasus saya ya, ini contoh, saya dapat order misalnya tuh dari Amerika per tahun 10 kontainer misalnya, seperti itu. Itu contoh atau studi kasus dari pekerjaan sebelumnya. Jadi dari bagaimana cara mencari klien, bagaimana cara kita negosiasi dengan klien, kemudian hingga mendapatkan order sekian kontainer atau amount-nya itu berapa ribu dolar. Nah, itu adalah satu pencapaian tertentu, satu milestone yang bagus yang bisa dijadikan sebagai portfolio gitu. Cuman karena dulu itu nggak kepikiran untuk menyimpan kayak yang penting-penting kayak apa sih namanya, kayak database kayak apa, nggak kepikiran. Jadi ya semuanya mulai dari awal lagi gitu. Begitu. Semoga ini ya, jangan cepat menyerah, karena kita mau hasil yang bagus, yang tinggi, effort kita juga kita harus sesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja sebagai karyawan, dapat gaji UMR, kita kerjanya santai, tapi kita pengen dapat gaji misal kerja dari rumah 20 juta atau 10 juta per bulan, itu pasti ada hal-hal yang kita harus bayar harga, kita harus berani mengorbankan yang satu, mungkin kita harus berani belajar lagi, mungkin seperti itu. Kalau berhasil menggolkan klaim asuransi senilai 1M rupiah gitu, bisa nggak Mbak? Kalau ini kan kalau asuransi itu memang dia klausulnya memang seperti itu. Jadi bisa lebih diambil dari cara kita mencari prospek Mbak. Cara kita mencari prospek misalnya dari sosial media atau dari face to face, kita per bulan itu bisa mencapai target tertentu misalnya, itu malah yang bisa dijadikan studi kasus gitu. Portfolio harus dijelaskan step by stepnya. Kalau yang tergantung ya skillnya. Kalau misalnya portfolio untuk desain grafis kan enggak ya, karena dia berupa gambar. Portfolio untuk orang content writer nggak ada step by stepnya karena dia nulis gitu. Nah, kalau misalnya portfolio yang mungkin sosial media strategis atau sosial media spesialis, itu butuh memang ada step by stepnya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu. Dari Mbak Fitria, sebagai newbie gimana cara meyakinkan potensial klien kalau sudah pasang rate rendah? Nah, ini menurut saya banyak yang salah kaprah dengan rate yang rendah. Jadi mungkin di pikiran kita sebagai freelancer, kalau rate kita rendah pasti kita jualannya laku gitu. Padahal enggak loh. Karena apa? Karena rate itu mempresentasikan kompetensi kita gitu. Jadi contoh yang gampangnya aja, misal di pasar gitu ya, orang jual telur banyak, misalnya ada orang 10 gitu. Lalu
yang si penjual A jual satu telur 100, tapi yang B 1000 gitu. Nah, mungkin ada banyak yang berbondong-bondong ke si A karena dia murah. Tapi kan pasti ada alasan kenapa dia bisa murah, kenapa si A ini bisa mahal gitu. Dan sebagai informasi, klien itu atau potensial klien itu pinter-pinter Mbak. Jadi dengan kita rate-nya rendah itu nggak bakalan mampu istilahnya menggiring mereka langsung untuk meng-hire kita gitu. Jadi dulu pertama kali ada motor lewat. Dulu pertama kali rate saya itu $8. Itu pun saya bingung apakah $8 ini sudah oke atau belum gitu. Dan ternyata ada yang dari Australia dulu, itu pertama kali yang hourly rate itu oke dengan rate saya $8. Kemudian saya naikkan $10, dia juga masih oke gitu. Jadi saya berpikirnya kalau misalnya pun rate saya $3 atau $5 itu nggak akan ada pengaruhnya gitu. Karena yang dicari klien itu utamanya bukan masalah rate kita rendah atau tinggi. Yang terpenting apakah kita itu bisa mengerjakan project adalah orang yang sesuai gitu dengan project yang mereka cari. Nah, itu yang paling penting gitu. Jadi kalau misalnya web developer rate-nya $10 per jam, itu malah akan menjadikan tanda tanya. Karena apa? Karena rate-nya terlalu rendah gitu. Jadi untuk rate, kalau saya boleh kasih saran, jangan kasih rate yang terlalu rendah. Karena apa? Tidak langsung membikin klien itu meng-hire kita gitu. Dan klien pun bahkan mungkin akan bertanya kenapa rate-nya rendah banget gitu. Apakah kalau kliennya itu mungkin agak jahat, ada pikiran jahat, mungkin memang dia cari yang rendah semakin diturunin lagi gitu. Jadi jangan kasih rate yang rendah, kasih skill dan kompetensi yang sesuai dengan rate kita gitu. Jadi misalnya pengalaman kita 5 tahun, skill kita bagus, ya kasih rate yang sesuai, $20, $15 gitu, nggak masalah gitu. Jangan pakai rate yang terlalu rendah. Kalau misalnya di India atau Filipina ada banyak rate rendah, itu pun ada banyak klien yang mengeluhkan pekerjaan mereka gitu. Banyak yang amburadul, banyak yang kacau dan lain-lain. Ya karena itu mereka kompetisinya di harga. Mereka nggak peduli hasilnya gitu, si freelancernya yang dari yang rate-nya rendah itu gitu. Dan kalau kita ketemu klien yang memang oke gitu, nggak ada masalah sih dengan rate kita gitu. Selama ini sepengalaman saya seperti itu. Payment unverified itu mereka belum terkonfirmasi ya pembayarannya, karena kan biasanya harus mungkin menyerahkan informasi kartu kredit dan lain-lain seperti itu. Kalau saran saya sih jangan pilih yang unverified, karena meskipun nanti kita di hire, itu dari Upwork-nya minta si klien ini harus verifikasi payment dulu. Karena kalau nggak seperti itu nggak projectnya itu atau kontraknya itu nggak bisa keluar gitu. Jadi pilih yang sudah verified, itu lebih oke, lebih aman. Dan kita juga tahu dia sudah spend amount atau spend uang berapa untuk freelancer sebelumnya gitu. Lebih aman kalau kita sudah bisa lihat track recordnya si klien ini. Jadi jangan hanya klien yang melihat portfolio kita juga perlu melihat portfolio si klien. Dia sudah hire berapa orang, dia itu hire rata-rata rate-nya berapa. Itu bisa kita itu bisa memilih klien yang baik berdasarkan itu gitu, berdasarkan analisa tersebut gitu. Jadi jangan sampai semua klien kita apply, kita terima kontraknya, tapi ternyata nanti ada klien yang minta refund, kemudian ada yang cancel di tengah jalan dan lain-lain. Jangan sampai kejadian seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Jam berapa ya? Sudah jam 9 kurang seperempat. Ada pertanyaan lagi yang baru-baru join? Oke, dari Mbak Emma.
Pembayaran dari Upwork kemana? PayPal apa langsung bank lokal? Kalau dari Upwork itu bisa ada beberapa cara. Kalau nggak salah ada 4 cara. Jadi yang pertama bisa ke PayPal, itu kena $2 potongan. Lalu ke bank lokal itu kena $0,99 potongan. Lalu ke Wise itu nggak ada potongan sama sekali. Lalu ke Payoneer ini saya kurang tahu karena nggak punya Payoneer. Yang saya pernah tarik itu ke PayPal, ke bank lokal, sama ke Wise itu sebelumnya TransferWise. Jadi baru sekitar 2 bulan ini sih saya pakai Wise. Karena apa, rate kalau saya mau jual ke rupiah itu rate-nya lebih bagus, lebih tinggi gitu. Kalau PayPal rate-nya itu terpaut sekitar 400 sampai $500 per dolarnya, per $1 dibandingkan dengan Wise. Jadi lebih bagus rate-nya yang Wise. Lalu ada pertanyaan lagi. Kalau bisa skill buat website menggunakan WordPress, apakah bisa dijadikan portfolio? Sangat bisa sekali, Mbak atau Mas ya. Sangat bisa sekali. Karena apa? Karena membuat website WordPress walaupun dari template itu kan nggak semua orang bisa, dan itu untuk custom seperti itu kan kita juga butuh tahu kayak blok-bloknya itu caranya gimana, edit gambarnya gimana, pakai layernya seperti apa, itu bisa dijadikan portfolio. Dan banyak juga yang mencari kayak landing page, kemudian ada yang mencari website seperti itu. Ada banyak sih. Dan juga kalau di luar itu kan rate atau fee-nya lebih tinggi daripada kalau di lokal. Misalnya kalau bikin website di lokal, misalnya taruh kata 5 juta, mungkin di luar itu bisa 3-4 kali lipat seperti itu. Ada pertanyaan lain lagi? Silahkan. Jangan lupa follow ya. Yang belum follow silahkan di follow saya. Jadi nanti kalau ada saya share info atau informasi apapun itu, atau mungkin schedule, bisa nanti teman-teman tahu gitu. Pertanyaan lagi, bagaimana cara kita tahu bahwa skill kita memenuhi kualifikasi sebagai VA? Apakah ada tes dan semacamnya? Kalau di Upwork itu nggak ada tes untuk skill VA atau skill apapun, itu nggak ada. Jadi kita menilai diri kita sendiri, apakah kita bisa mengerjakan skill ini. Misalnya VA itu kan ada banyak ada banyak tipe. Misalnya VA khusus untuk email management, untuk sosial media, kemudian ada juga untuk yang khusus teknologi gitu. Itu beda-beda. Nah, sejauh mana kita memenuhi kualifikasi adalah saat kita tahu apakah kita mampu mengerjakan project A, misalnya project B, yang itu berkaitan dengan skill kita gitu. Kalau untuk kualifikasi tidak ada. Jadi tapi mungkin ada ya sertifikasi atau certified gitu. Cuman di Upwork tidak ini sih, tidak yang khusus untuk VA itu nggak ada gitu. Kalau misalnya kayak Photoshop, Adobe dan lain-lain itu memang ada, kayak Microsoft gitu ada yang VA, tapi sepertinya belum ada. Jadi kita harus tahu menakar kemampuan kita sendiri. Seperti itu Mbak Rosita. 10 menit lagi, kalau misalnya ada pertanyaan silakan, tentang freelance, tentang VA, tentang ibu rumah tangga yang punya income. Tadi topiknya sampai dimana saya lupa malah. Oh ya, nanti ini recordingnya nanti saya taruh di IGTV dan akan saya taruh di YouTube juga. Jadi teman-teman nanti bisa melihat lagi recording hari ini seperti apa. Dan juga kalau ada kesempatan minggu depan kita bisa lanjutkan ya, kalau ada rezeki dan Tuhan izinkan. Minggu depan nanti saya akan ada topik yang lain, atau kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau topik yang ingin ditanyakan, bisa isi di Google formulir yang ada di bio, di link di bio itu ada Google Form, silakan isi di sana. Jadi nanti bisa saya cek, mungkin yang bisa bicarakan nanti bisa saya pilih gitu.
Seperti itu. Mbak Emma punya kenalan data analis yang Upwork juga. Kalau kenalan secara personal nggak ada, tapi kalau di grup gitu ada. Cuman nggak kenal secara personal karena saya ikut salah satu grup Facebook itu yang khusus untuk Upworker. Jadi kalau bisa search di Facebook itu ketik aja Upworker Indonesia. Nah itu nanti akan keluar grupnya. Join aja nggak apa-apa, meskipun saya bukan admin. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Baiklah. Terima kasih teman-teman yang sudah join hari ini di malam ini. Terima kasih waktunya sudah berkenan untuk menemani saya malam ini. Semoga kita ada waktu lagi untuk minggu depan. Kita nanti mau bahas hal-hal yang lain seputar freelance dan juga Upwork juga, dan terutama tentang yang ada berhubungan dengan ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya ada nanti topik yang ingin dibahas, silakan isi di Google Formulir. Terima kasih semuanya. Buat yang belum follow, silakan di follow. Ada juga YouTube dan juga blog yang bisa di subscribe. Ada free ebook yang ada di link di bio. Jadi silakan subscribe juga, itu gratis. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup sampai sekian. Terima kasih teman-teman. Thank you. Sama-sama Mbak Rindang.